Bet khadamtuhu bimadihin iki nek mau tulis ngono ya. Mau tulis nganggo banyu apa iki jenenge? Udan, ya ta? Mau tulis ning kertas ngono, terus awakmu njipuk nang wadah mbok nang piring apa nang apa ngono, syukur-syukur piringe saka lemah. Biyen akeh piring lemah iku. Piring apa kreweng istilahnya, akeh ngono iku biyen. Ngene iki mok kum nang kono banyune, terus mau gawe lek ana kembang mawar persen lebokno pisan campur udek sampai lebur tulisane ombe kanggo wong sing kantup. Kowe ngerti kantup gawe? Lah wingi lho sing dibahas ade apa iki? Teropo wing sengat. Duduk. Terpatok. Lek ula wi kelase tersengat ya kaya lebah. Ngono ta. Makanya dawuh Sayyidina Ali, kowe nek pengen barokah, kowe nek pengen uripmu padang, apapun kegiatanmu, kamu mau kemanapun, kamu mau dimanapun, kamu masuk rumah baca sholawat, kamu mau keluar rumah baca sholawat, kamu mau makan makananmu dibajakan, insya Allah barokah kamu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man takun bi rasulillahi nusratuhu in talqahul usdu fi ajamiha tajimi wa lan tara min waliyin ghairi muntashiri bihi wala min aduwin ghairi munqasimi. Wa man utawi sapa wong iku takun ana iku bi rasulillahi kelawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa nusratuhu pitulunge man insal kahulamun tetemu ing man apa al ustu asale al usud apa al ustu pira-pira singa fi ajamiha ing dalem pira-pira alase al usti bahayai nate maknani fi ajamiha ing dalem pira-pira panggonan delike al usti tajim mongko meneng apa ustu tajim mongko meneng apa ustu walan sahalan ora bakal ningali sira miwaliyin ing kekasih ghairi muntasirin kang ora oleh pitulung ghairi muntasirin kang ora oleh pitulung bihi kelawan Kanjeng Nabi wala min aduin lan ora mungsuh ghairi mungqasimin kang ora kapegot sapa adu ghairi mungqasimin kang ora kapegot sapa adu. Menika tasih nerasaken ingkang kala wingi lamma dzakara nadhim annahu hasala lil aida al faza' asyadid min ba'si sahabah asyara ila anna dzalik inma huwa bisirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kala wingi sedaya njelasaken terkait betapa luar biasanya para sahabat. Dan itu semua dikarenakan karena ada aura Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyertai terhadap dan memang man takun bi Rasulillahi nusratuhu, siapapun yang selama perjalanan hidupnya selalu mendapatkan pertolongan dari Rasulullah, maka tidak ada yang perlu ditakutkan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan.
ay wa man takun nusratuhu bi rasulillah ka sahabah wa man hadha hadwahum. Darat qulubul aida min ba'sihi wa salima min a'jaihi. Orang yang selalu bersandar kepada pertolongan Rasulullah, maka dia sama sekali tidak khawatir akan apapun, bahkan dia akan tumbuh sebagai pribadi yang sangat berwibawa, membuat gentar lawan-lawannya, dan insya Allah akan selamat dari segala macam masalah. Tapi la takunu an-nusrah bi Rasulillah illa bittiba'i sunnatihi wa tarki ma kana ala khilafi syariatihi, bahwa an-nusrah, pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat sulit kecuali kalau kita mengikuti sunnah-sunnah beliau, kecuali kita menjauhi apapun yang kira-kira tidak sesuai dengan apa yang menjadi tatanan atau aturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan inilah yang kemudian disebut sebagai pengejauhan tahan taqwallah. Ini adalah sesungguhnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, atau membangun ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang membuat sama sekali tidak khawatir akan apapun, alhamil 'alaiha khaufullah, yang membuat tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran dalam melangkah, karena satu-satunya yang ditakuti adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa man khafallaha khafa minhu kullu syai'. Dan siapapun yang bertakwa kepada Allah, maka semuanya akan gentar, semuanya akan memiliki kehati-hatian untuk berhadapan dengannya. Hatal usud fi ajamiha. Bahkan didaukan oleh nazim, hatal usud fi ajamiha, intal kahul ustu fi ajamiha tajimi. Sampai singa-singa di wilayahnya pun ketika dia datang harus menundukkan kepala. Faman hasalat lahu hadhil martabah ta'at qulubul ida min ba'sihi wa salima min a'daihi. Terkait apa yang membuat Kiai Nazim kemudian ngasih contoh intal kahul ustu fi ajamiha tajimi, adalah Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah, yang bertemu dengan singa. Dikatakan wahia annahu kharaja alaihi sab'un bisahra. Ada satu waktu di mana beliau ketemu dengan hewan buas di satu tanah yang lapang. Faqal aqsamtu 'alaika bi Rasulillah antaskun. Aqsamtu 'alaika bi Rasulillah antaskuna fasakana. Saya bersumpah kepadamu atas nama Rasulullah, kamu harus tenang. Fasakana. Dari sanalah kemudian menginspirasi Nazim untuk mengatakan intal kahul ustu fi ajamiha tajimi. Gampangane kala itu khodame Mbah Kanjeng Nabi dicegat kambek singo
atau hewan buas yang lain karena bahasanya adalah sabuk. Kemudian beliau berkata, demi Rasulullah kamu harus diam, kamu jangan ganggu saya. Fasakana. Itulah kenapa bait ini dan beberapa bait setelahnya sampai ahalla ummatahu fi harzi millatihi nanti itu perlu dihafalkan kalau sewaktu-waktu kita dalam kondisi takut, entah ketika kita di lautan, entah ketika kita dalam perjalanan atau dimanapun. Kemudian lafadz ini kita tulis dengan air liur kita di telapak tangan kita. Insya Allah rasa takut itu akan hilang. Walan tarami waliyin ghairi muntasiri bihi wala min aduwin ghairi munqasimi. Nazim mengingatkan kita semua, siapapun yang mengimani Rasulullah, artinya membangun rasa cinta, membangun hubungan yang kuat dengan Rasulullah, pasti akan mendapatkan pertolongan dalam situasi apapun. Dan siapapun yang mencoba untuk melawan Rasulullah, pasti akan ada masa di mana dia akan jatuh dan penuh penyesalan. Al-wali menika al-murad man amana bihi sallallahu alaihi wasallam wa kana ala hadihi wa tariqatihi. Yang dikehendaki wali oleh Nazim, kata syarih, adalah siapapun orang yang beriman atau mengimani Rasulullah kemudian mencoba untuk berperilaku sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahalla ummatahu fi hirzi millatihi kalaisi halla ma'al ashbali fi ajami. Ahalla krono menika fi maqami ta'lil lil bait qablahu ay fa ka'annahu qala li annahu ahalla ummatahu. Ahalla krono nganggoake Kanjeng Nabi, ahalla krono manggonake Kanjeng Nabi utawa nganggoake Kanjeng Nabi ummatahu ing ummate Kanjeng Nabi fi hirzi millatihi ing dalem fi hirzi millatihi kang ing dalem agamane Kanjeng Nabi kang kaya pangraksa. Fi hirzi millatihi ing dalem agamane Kanjeng Nabi kang kaya pangraksa. Menika mimbabi idhafati lujainil ma'i. Kanggo kanca-kanca sing wis ngaji balaghah mesti tau krungu idhafah lujainil ma' wa rihu ta'basu bil ghusuni wa qad jara dhahaba al asilu ala lujainil ma'i. Fi hirzi millatihi ing dalem agamane Kanjeng Nabi kang kaya pangraksa. Kalaisi hale ngumpamani macan. Kalaisi hale ngumpamani macan hala kang manggon lais ma'al asbali sertane pira-pira anak macan, ma'al asbali sertane pira-pira anak macan. Fi ajamin ing dalem pira-pira alas. Fi ajamin ing dalem pira-pira alas. Fi ajamin ing dalem pira-pira alas. Kalaisi haling umpamani macan hala kang manggon lais ma'al asbali sertane pira-pira anak macan fi ajamin ing dalem pira-pira alas. Innama kanat millatuhu sallallahu alaihi wasallam syabihatan bil hirzi
li'annaha tahfadhu man ittaba'aha min naril kufri. Kenapa Nazim dengan tegas menyamakan bahwa agama ini, yakni dinil haq, dinil Islam, disamakan dengan al-hirzi, disamakan dengan satu pengaman atau pengamanan yang sangat luar biasa, li'annaha tahfadhu man ittaba'aha min naril kufri. Karena memang agama inilah yang mampu menjaga kita semua, yang meyakininya, mengamalkannya, menjaganya min naril kufri, dari kekufuran yang mengantarkan kita ke neraka. Fahiya ka'azamil husun al-mani'ah, maka kayak semacam benteng yang besar, yang kokoh, allati la yadkhuluha illa man huwa min ahliha, yang tidak bisa dimasuki kecuali oleh orang yang memang menjadi penghuninya. Apa yang dikehendaki oleh Kiai Nazim dengan bahasa kalaisi halla ma'al ashbali fi ajami, aifan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam halla ma'a ummatihi fi millatihi kalaisi halla ma'a ashbalihi fil ajam. Kayak Kanjeng Nabi mengumpulkan kita semua di satu tempat, di mana di sana akan dijaga langsung oleh Rasulullah, sebagaimana seekor macan menjaga anak-anaknya di tempat yang dia anggap paling aman. Kam jaddalat kalimatullahi min jadali fihi wa kam khasamal burhanu min khasimi. Kam kelawan kaping pirang-pirang, artinya berulang kali, jaddalat moropatoni. Kam kelawan kaping pirang-pirang, jaddalat moropatoni. Apa kalimatullahi biro-biro dawe Allah min jadalin ing wong kang ahli debat. Jadalat marapatoni utawa ngalahake patudon apa kalimatullahi pira-pira dawe Allah min jadilin, ngono lho, min jadilin ing wong kang ahli debat. Kam jadalat kalimatullahi min jadili fihi ing dalam Kanjeng Nabi, wa kam khosama lan kelawan beng pirang-pirang, khosoma marapadoni utawa ngalahke para padu apa al-burhanu pertondo, yakni dalil kang pertelo, al-burhan min khosimin saking wong kang banget oleh marapadoni, min khosimin saking wong kang banget oleh marapadoni. Wahasilul makna ay kasiran ma azal al-Quran jidal al-mujadil fi amrihi. Yang dimaksud oleh Nazim kam jadalat kalimatullah min jadil wa kam khasama al-burhanu min khasimi fin Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya adalah betapa seringnya, kasiran ma, betapa seringnya Quran meyakinkan semua orang yang ingin mencoba menyalahkan Rasulullah. Wa katsiran ma azalat dalil al-qati' khusumata syadidil khusumah. Dan sudah kita lihat berulang kali dalil yang tidak terbantahkan terkait kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan orang-orang yang memang ahli debat. Kiai Syarih ngasih contoh betapa orang-orang yang suka menentang Rasulullah, suka mendebat atau mencoba untuk membangun opini supaya banyak yang tidak percaya dengan Rasulullah. Misalnya kayak Yahudi, dikatakan annal yahud qalu wa min dzalika manukila min annal yahud qalu li quraisyin saluhu anir ruh wa an ashabil kahfi wa andil qarnain. Mereka coba provokasi orang Quraisy untuk tanya
kepada Rasulullah terkait masalah ruh, masalah nyawa, dan juga kisah-kisah Ashabil Kahfi, kisah-kisah Dzulqarnain. Mereka juga kasih bocoran, fa in ajaba 'anil kul aw sakata 'anil kul falaysa binabiyyin. Kalau nanti Muhammad itu bisa jawab semuanya, berarti dia pembohong. Kalau dia tidak bisa jawab semuanya, berarti dia juga pembohong. Ini harus ada yang bisa dijawab dan harus ada yang tidak bisa dijawab. Maka jawaban gak ngerti itu bagus. Ada beberapa momentum itu kita memang harus ngomong gak ngerti. Jangan kalau gak ngerti kita paksakan ngerti, karena itu kelihatan ngawurnya. Kalau gak ngerti ya gak ngerti saja, biasa saja. Orang itu gak harus ngerti semuanya. Tapi kalau tolol semuanya ya goblok namanya. Lah cuma untuk menjawab ini memang Rasulullah sebaiknya ada yang gak ngerti. Wa in ajaba 'anil ba'di wa sakata 'anil ba'di fa huwa nabiyyun. Kalau yang dijawab sebagian, yang sebagian gak ngerti, itu jelas nabi berarti. Fa nazalat qissatu ashabil kahfi wa qissatu dzulqarnain. Kemudian sama-sama kita baca apa yang terjadi dengan Ashabil Kahfi, apa yang terjadi dengan Dzulqarnain. Tapi wa nazala kulli ruh min amri rabbi. Kulli ruhu min amri rabbi. Tapi juga turun ayat ar-ruhu min amri rabbi. Katakan Muhammad kepada mereka bahwa ruh bukan urusan kita, tapi itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Fa ahala ilmaha ila rabbih. Di situ kanjeng Nabi melimpahkan pengetahuan terkait ruh kepada Allah yang Maha Tahu, Allah Azza wa Jalla. Ayo contoh-contoh betapa macam-macam kok. Orang Yahudi itu dari dulu memang gitu, bentuknya memang gitu. Misalnya kayak kanjeng Nabi baru-baru di Madinah itu pertanyaannya juga aneh-aneh. Rencananya kalau iman sama kamu itu hasilnya apa? Hasilnya selamat. Kalau selamat ngapain? Kalau selamat ya masuk surga, terhindar dari neraka. Kalau masuk surga rencananya sarapannya apa? Udah itu. Makanan pertama penghuni surga itu apa? Itu tidak ada yang tahu kecuali Nabi. Loh, kanjeng Nabi juga panik itu. Kanjeng Nabi yang menunggu WA dari malaikat Jibril, karena nggak sempat terfikir tuh. Menurut kanjeng Nabi yang penting selamat saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau tugasnya membawa umat ini ke jalan yang benar, yang diridhoi oleh Allah sampai selamat. Bahwa nanti di surga itu sarapannya apa, entah rawon, pecel atau apa, sama sekali nggak terfikir oleh Rasulullah. Yahudi kepikiran nih. Yahudi kepikiran, makanya Yahudi antik tenan. Memang dari dulu antik betul. Ketika Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa untuk menghimbau semua Bani Israel keluar dari Mesir, hanya dikasih waktu beberapa malam saja. Dan ketika pengumuman itu diumumkan, apa komentar orang Bani Israel yang sedang mencoba memberikan perlawanan terhadap Fir'aun wa malaihi, Fir'aun dan komunitasnya dan kaumnya? Enggak lah, kita dulu yang bawa ke Mesir ini Nabi Yusuf. Memang Bani Israel itu tidak pernah punya rumah. Yang bawa itu Nabi Yusuf pertama itu. Maka kami tidak akan meninggalkan Mesir ini sampai kamu bisa membawa Nabi Yusuf keluar juga dari Mesir ini. Jawab Nabi Musa, lah terus Nabi Yusuf itu di mana makamnya? Dijawab oleh Bani Israel, lah ya mboh, yang nggak tahu kita lah, wong nabinya kamu. Ya tanya sama Tuhanmu, yang bisa komunikasi itu kamu sama Tuhan. Aslinya ya petang Nabi Musa nyawang kelakuan di Bani Israel. Akhirnya coba komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala dan diberitahu oleh Allah. Allah yang mboten langsung dudoi, pangeran iki wis ngono kuwi gayane, pangeran iku bebas.
Tapi yang menarik ya Bani Israel nang kene iki, dan itu menunjukkan karakter bawaan Bani Israel. Didhawuhi sama Allah Subhanahu wa taala, itu ada nenek-nenek yang sudah sangat tua yang tahu di mana keberadaan Nabi Yusuf, jenazahnya di mana. Dicarilah nenek-nenek itu sama Nabi Musa, "Nek, kamu harus tunjukkan di mana jasad Nabi Yusuf. Karena ini semua orang Bani Israel tidak mau keluar dari Mesir kalau jenazah atau jasad Nabi Yusuf tidak kita bawa." Jawabannya apa nenek-nenek? Males lah. Buat apa? Buat apa? Saya ini sudah tua. Mau geser kemanapun kalau waktunya mati ya mati saja. Kan sama saja. Buat apa saya pindah? Akhirnya dirayu oleh Nabi Musa, kemudian dia mengeluarkan 2 syarat. Oke, saya mau, pokoknya saya minta 2 syarat harus kamu penuhi. Nabi itu jangan disamakan dengan calon bupati. Nabi itu tidak berani berjanji kalau tidak punya potensi untuk bisa memenuhi. Nabi itu mikir dulu kalau mau janji itu, komunikasi dulu dengan Tuhan. Kira-kira kalau persyaratan ini disebutkan, saya bisa ngelakuin apa tidak? Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu, bisa. Kamu bisa menuruti itu semua. Oke, langsung dibisi ibu-ibu, mbah-mbah itu, nenek-nenek tadi itu. Tapi ya ibu-ibu, sudah Bani Israel, ibu-ibu lagi. Gimana tuh ngatasinya? Lengkap tuh masalah. Syarat pertama saya minta di dunia, syarat yang kedua saya minta di akhirat. Karena tadi sudah dikasih tahu sama malaikat Jibril bahwa kata Allah, kamu bisa menuruti semuanya. Oke, jawab sama Nabi Musa, siap. Mintanya apa kamu? Di dunia saya minta mulai pencarian ini kita mulai bergerak. Kamu nggak boleh perintahkan siapapun, harus kamu sendiri yang bopong saya. Aku mau budal nek gak mau gendong. Tersinggung Nabi Musa, Nabi masalahnya. Tapi ya demi umat, demi keselamatan umat. Oke, jalan kita. Syarat kedua apa? Syarat kedua nanti di akhirat. Apa itu? Dimanapun Allah meletakkan kamu dan apapun yang diberikan oleh Allah Ta'ala ke kamu, saya juga harus dapat. Tuwah singgung Nabi Musa, tapi diam karena butuh. Oke, itu. Memang begitu, butuh. Berangkat. Ternyata Mbah Nabi Yusuf itu, kata para mufassirin, Mbah Nabi Yusuf itu ternyata ada di tengah Nil. Di satu wilayah apa begitu lupa saya namanya. Nyampe di pinggir sungai, nenek tadi ngomong, Nabi Yusuf itu di tengah loh. Oke, terus gimana ini cara ngambilnya ini? Nabi Musa kan mikir, iki piye wong neng jero banyu di tengah sungai, gimana ini? Protes nih Bani Israel yang ikut mengantar itu. Loh sah, katanya kamu itu rasul, katanya kamu itu nabi, minta dong sama Tuhan untuk hilangkan airnya sebentar. Ndongo Nabi Musa turuti wae pangeran, ya nabi yo turuti, cara berantas no disat. Dituruti wae pangeran.
Ini jenenge kisah-kisah Israiliyat. Kisah-kisah Israiliyat itu dipercaya kena gak dipercaya kena. Tapi KBKB kita mesti ini. Kitab terakhir menampilkan ini ya Hadaiki Rauh wa Raihan karya Al-Imam Said Amin Muhammad Amin Al-Harari. Percaya kena gak percaya gak apa-apa, biasa-biasa ya. Kisah-kisah ini kisah-kisah seru ya. Sepokok intine akhirnya disat mbek pangeran. Bahasan disat Nabi Musa wis nggendong ibu-ibu, kelihatan tuh petinya kelihatan. Nabi Musa perintah, ayolah ambil itu kayaknya petinya, ambil. Apa kata Bani Israel? Males lah wah ini pasti kotor kaki kita ini, karena tanahnya itu baru saja kena air kan pasti banyak lumpur itu. Wah nggak bisa ini, minta lagi lah ke Tuhan suruh ngeringkan dulu tanahnya. Itu Bani Israel sesangar itu polanya Bani Israel itu. Minta lagi, kering betul, turun akhirnya Nabi Musa dan semuanya. Lihat itu, ambil, siapkan, keluar. Ya sebagaimana cerita-cerita yang kamu tahu, akhirnya terus dikejar sama. Loh, di tengah pengejaran itu mereka gini. Yahudi itu terbagi menjadi 12 kabilah. Ithnai asyara qabail. Kemudian setiap kabilah dipimpin oleh para pemimpinnya masing-masing, jalan menyeberangi lautan. Di tengah lautan, ketika semuanya panik karena tentara Fir'aun sudah mulai mendekat, mereka semuanya berhenti. Kenapa? Sasa, ini nanti kalau kita nggak ketemu sama teman-teman yang lain gimana Sa? Kalau sama-sama tersesat, nggak mungkin kita nyebrang semuanya. Enggak. Kita harus bisa lihat, karena dibelah itu enggak kok langsung dihabiskan semua airnya, enggak. Jadi dibelah satu kota, dibelah satu kota, dibelah satu kota, menjadi 12 kota. Lah mereka itu minta untuk dibikinkan jendela setiap kota itu, supaya mereka bisa lihat saudaranya di tempat yang lain. Itu Bani Israel. Sangar pokok. Pokok seru musuh Bani Israel itu. Super seru. Singkat cerita, loh, Fir'aun itu top loh. Fir'aun itu hebat. Fir'aun itu kenapa kemudian pengen menghabisi Bani Israel? Dia ngerti Bani Israel ini kalau nggak diselesaikan sekarang, kalau nggak dihabisi semuanya, bisa bikin gaduhin. Bukan hanya masalah di situ ada nabi, tidak, tapi memang secara muasyarah, secara bersosial mereka bikin panik. Mereka ini selalu bikin komunitas-komunitas khusus dan selalu merasa bahwa non Bani Israel itu bukan manusia dan tidak layak untuk dianggap sebagai manusia. Mereka tidak mau masuk ke pasar Kipti, orang asli Mesir, padahal penduduk asli Kipti itu di situ itu. Dia ini kan pendatang dibawa oleh Nabi Yusuf. Dia tidak mau. Barang-barang itu tidak mau. Fir'aun sepeteng tok nyawang gue. Fir'aun pintar tenan. Fir'aun ini panjang Fir'aun ya. Fir'aun piye deh. Bajingan masuk Quran. Di atas rata-rata otaknya. Dia tidak mau mendatangkan kuda terbaik. Dia selalu milih kuda terbaik, tapi tidak mau mendatangkan kuda terbaik kalau jenis kelaminnya perempuan. Semuanya harus laki. Dan tidak ada ceweknya, sama sekali tidak ada kuda perempuan, semuanya laki. Makanya ketika mau ngejar dan masuk lautan, itu iblis langsung turun, stop, jangan diteruskan, jangan diteruskan, kamu akan kalah, kamu akan tenggelam kalau kamu masuk, jangan. Iblis langsung manti-manti Fir'aun. Mandek, semua prajurit itu berhenti. Malaikat Jibril turun, membawa kuda perempuan. Kuda itu kemudian bergerak-gerak di hadapan kuda-kuda yang ada itu.
Pancen masalah. Pancen masalah. Akhirnya ya ketot tenan, ya ketot ya. Ya sudah ya kayak gitu itu jadinya. Akhirnya nggih. Ya hatam. Ngono, hatam akhirnya ya geblak ya. Malaikat Jibril gak kalah sangar Malaikat Jibril. Bawa kuda perempuan cukup untuk menggoda kuda-kuda yang ada di situ. Wah, karena kuda-kuda ini tidak pernah ketemu kuda perempuan sepanjang karirnya. Makanya kadang-kadang ya bahaya juga itu. Tahu-tahu maju dikit, ngerti-ngerti nyampe tengah. Lautnya kembali situasinya. Ya tenggelam semua. Ya jadi ini ya tuku tiket saya kira sowan Veron. Lu ada itu, ada. Dulu saya pernah itu menghadap ke sana itu. Buaya ya. Aku pertama nih kon bayar aku ya kau. Gus, kita lihat Veron ngapain? Wes budal, mergo kabeh rombongan ngejak budal-budal. Teko kono bae mbayar ya wegah. Hanya apa iki mbayar barang? Awak mah madane rupa apa piye? Apa madane kelakuan? Kelakuane ya unda-undi. Ya alhamdulillah gak sampai omong ana rabbukumul a'la. Fir'aun kelakuane makane arba'atun muhlikatun lil abdi ana wa nahnu wali wa indi. Arba'atun muhlikatun lil abdi ana wa nahnu wali wa indi. Maka sifat keakuan ini menjadi penting untuk pelan-pelan mulai kita hilangkan, karena keakuan itu seringkali membuat kita ini tenggelam dalam rasa takabur, dan itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan fil jahiliyati wa ta'dibi fil yutumi. Kafaka nyukupi ing sira Kafaga nyukupi ing sira bil ilmi, ilmu ni Kanjeng Nabi. Fil ummi hale manggon apa ilmu ing dalam Kanjeng Nabi kang bangsa ummi, kang bangsa ibu, tapi biasa dimanani alladzi yaqra'u wala yaktub, kang ora iso maca tulis. Fil ummi hale manggon apa ilmu ing dalam Kanjeng Nabi kang bangsa umi, kang ora iso maca tulis. Artose umi niku artose ay ka'annahu alal hay'ah allati nazala 'alaiha min ummihi. Beliau disebut ummi karena beliau tumbuh dengan kondisi yang sama ketika beliau dilahirkan. Artinya tidak ada keilmuan-keilmuan dari manusia yang masuk dalam karakter beliau atau dalam pikiran beliau. Mu'jizatan hale dadi mu'jizah, mu'jizatan hale dadi mu'jizah, mu'jizatan hale dadi mu'jizah. Fil jahiliyati ing dalam zaman jahiliyah, wa ta'jibi lan
oleh den ulang adab Kanjeng Nabi iki atofe ning ngene bil ilmi wa ta'jibi lan oleh den ulang adab Kanjeng Nabi fil yutumi hale tetep ing dalem tingkah dadi bocah yatim fil yutumi hale tetep ing dalem tingkah dadi bocah yatim. Harusnya kafaka ayyuhal mukhatab bil ilmi alladhi ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'jizatan lahu ma'a kaunihi ummiyan la yaqra'u wa la yaktub. Bahkan wa mauludan ja'a fi zamanil jahiliyah alladzina la ilma indahum yaktasibuhu minhum. Harusnya siapapun kala itu harusnya mudah untuk menerima kebenaran Rasulullah. Bagaimana tidak? Orang yang tidak sempat untuk belajar kepada siapapun karena beliau kebetulan lahir di situasi jahiliyah, alladzina la ilma indahum yaktasibuhu anhum. Beliau tidak punya kesempatan untuk belajar kepada siapapun. Nabi yang memang tidak dikasih kesempatan belajar oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi memiliki keilmuan yang begitu luas. Jadi gini ya, kenapa tadi disebut bahasa mukjizah? Ketiadaan keilmuan Kanjeng Nabi. Gini, Kanjeng Nabi gak belajar, itu malah jadi mukjizah. Paham gak? Kanjeng Nabi gak belajar, itu malah jadi mukjizah. Mari didawuhno hadza wasfu matahin bin nisbah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketidakbelajaran Rasulullah itu merupakan keistimewaan Mbah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu dalilun ala anal Qur'an min indillah. Karena itu merupakan dalil bahwa apa saja yang beliau dawuhkan bahkan sampai Al-Quran itu nyata-nyata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi wa amma binisbah li ghairin nabi fahuwa wasfu dhammin. Tapi enggak belajar itu kalau disandarkan kepada selain Rasulullah, kayak kita misalnya enggak belajar, iya tolol, pasti tolol. Falisal mar'u yulatu alima. Ya bahasa Imam Syafi'i apa kayak man fatahu ta'lim waqta syababihi, wis jelas tolol. Siapapun yang tidak sempat belajar ya goblok. Tidak sempat belajar atau tidak mau belajar, sebetulnya sempat itu nggak ada. Yang ada adalah mau dan tidak. Maka kata Mbah Yai, bakat itu menjadi tidak penting, tapi yang paling penting itu adalah mau atau tidak. Oh no. Gelem apa? Ora gelem. Itu ngono tok. Bakat buat apa? Kalau kemudian dia dopang dengan besarnya kemauan. Wa ta'dib fil YouTube, dan yang membuat semuanya harus heran, beliau ini ditinggal wafat oleh orang tuanya, yakni Sayyidina Abdillah, dalam kondisi yang masih sangat kecil, di mana umumnya orang tualah yang kemudian mendidik, mentarbiyah, mentakdib anaknya, dan beliau tidak punya kesempatan itu. Tapi beliau tumbuh sebagai pribadi yang penuh adab, penuh akhlak, penuh etika. Makanya cara Kanjeng Nabi kan apa kayak Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi summa amarani bi makarimil akhlaq wa qala khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, yang ngajarin etika kepadaku
yang membangun adabku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah pengajaran terbaik, pengajaran yang paling sempurna. Waqal summa amarani bimakarimil akhlak. Selain adab, Kanjeng Nabi juga dibangun akhlak-akhlak, yakni karakter-karakter batiniah yang sangat mulia, yang sangat sempurna. Waqal khudil afwa, dahulukan memaafkan, jadilah orang yang mudah untuk memaafkan. Wa amur bil urfi wa arid anil jahilin, wa arid anil jahilin. Ya ngono. Perintah atau ajak yang baik-baik, dan jangan terlalu repot panik agan apa yang dilakukan atau apa yang diomongkan, digosipkan oleh orang-orang yang tidak sejalan. Al-jahilin ini ya pokoknya, karena gini, al-jahilin itu belum tentu orangnya itu nggak pintar. Pada hakikatnya tidak semua orang yang tidak beriman itu nggak pintar, paham nggak? Tapi al-jahilin itu memang maksudnya adalah orang yang tidak mau menerima kebenaran. Bukan berarti dia nggak mampu menangkap itu, dia mampu menangkap itu, tapi bukan sama qabulin, bukan sama imani wa tasdik. Kanjeng Nabi itu statementnya agak beda dengan statementnya Mbah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kalau Nabi Isa itu awalnya apa ya? Ma'adzabani ahadun. Nabi Isa itu ma'adzabani ahadun. Saya ini tidak ada yang ngajarin sama sekali. Tapi masih Nabi memang kudu ngono asline. Nabi itu memang kudu sing ngajari langsung pangeran. Cuma Nabi Isa itu punya statement ma'adzabani ahadun. Saya tidak diajari siapapun. Ya artinya selain Tuhan maksudnya. Cuma Nabi Isa itu kasih tambahan walakin idza ra'aitu jahlal jahil ijtanabtu. Cuma saya ini selalu belajar, kalau lihat ada ketololannya orang tolol-tolol, saya berarti harus bersikap berusaha untuk tidak melakukan hal yang sama. Kadalah kalau ada orang tolol, maka pelajarannya adalah jangan sampai saya setolol itu. Wis mek ngono tok. Iku mek tambahan Nabi Isa mek ngono tok. Walakin idza ra'aitu jahlal jahil iltamnabtu. Itu adalah makalah daripada Nabi Isa alaihi wassalam yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya. Ma'adzabani ahadun. Kanjeng Nabi ya tahu saja nih dawuh ini. Ketika para sahabat itu menganggap jenengan itu sangat luar biasa sekali. Panjenengan itu orang yang sangat mulia, yang sangat beretika, yang sangat mengerti budaya. Jawabannya Kanjeng Nabi, adzabani rabbi wa nasya'tu fi bani Sa'din. Kanjeng Nabi pernah dawuh gitu. Aku itu diulang adab pangeran, ketambahan aku itu gede di wilayah Bani Sa'd. Mergo Kanjeng Nabi itu disusoni kambek Sayyidah Halimah As-Sa'diyah, paham? Nah, ketambahan aku itu tumbuh di wilayah kabilah Bani, di mana Bani Sa'd itu adalah salah satu kabilah yang sangat luar biasa menjunjung tinggi yang namanya etika. Oh no. Ya walhasil kan gak mungkin pangeran tidak memilihkan air susu mana yang boleh masuk ke dalam tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya semuanya pilihan. Artinya ya kan banyak itu yang daftar pengen nyusoni Kanjeng Nabi ku. Sampean ngerti gak pertumbuhan Nabi itu gak kayak pertumbuhannya kamu itu?
Pertumbuhan Nabi itu nggak kayak pertumbuhannya orang awam, enggak. Nabi Ibrahim saja pertumbuhannya sehari itu kayak seminggu, seminggu kayak sebulan, sebulan kayak setahun. Oh cepet, cek pirang dino ngono wis langsung golek pangeran. Pancen ngono kuwi Nabi ngono kuwi padane apa? Ngono. Bagus gizinya. Langsung dari Tuhan masalahnya anti bledru. Kafa bil ilmi fil ummi mu'jizatan fil jahiliyati wa ta'dibi fil yutumi. Ngono, oke. Terus ndi mau? Apa? Khadamtuhu bimadihin. Iki malam tanggal piro iki? Malam 11 12 oh 13 masa wah gak hatam ini paling kau apa kok terus nih Sawal ya biasa ya menyapa tuh apa tuh udan udan kono lho munggah kono otak mundur kono sem babak pindah kudanan kok malah. Kita ini selalu meminta rahmat, tapi kita ini menghindari rahmat. Hujan itu rahmat kan? Tapi kalau hujan benar-benar turun kita lari apa enggak tuh? Nah itu. Kita ini sok-sokan suka akan barang yang benar, akan kebenaran, alal haq. Kita ini harus membeli yang benar, harus memilih yang benar, harus berusaha menuju yang benar. Tapi tidak ada barang hak melebihi kematian dan kita selalu menghindarinya. Omong kosong, omong wes kudanan kong yuk. Awamu kitabmu kudanan, kowe ngaji udan, ngono iki cara difoto, masya Allah. Udan-udan kok cek ngaji, masya Allah. Padahal ya saking wong lumoh ae. Iku cah Zahir kon mlebu ruang tamu iku, ruang musala iku lho. Apa iku? Khadamtuhu ngladeni ingsun ing Kanjeng Nabi. Khadamtuhu ngladeni sapa ingsun ing Kanjeng Nabi. Bimadihin kelawan barang kang den gawe ngalem. Bimadihin kelawan barang kang den gawe ngalem. Khadamtuhu ngladeni ingsun ing Kanjeng Nabi, ingsun muallif, ingsun nazim ing Kanjeng Nabi bimadihin astaqilu kang amrih ucul sapa ingsun. Bayane manane ngono. Artinya adalah syiran-syiran yang digubah oleh musannaf ini semata-mata hanya untuk membuat beliau selamat. Astaqilu itu asal maknane asline kuwi astajiru, amrih selamat sapa ingsun. Cuma bayai nek maknane astaqilu kang amrih ucul sapa ingsun melu wae. Coba maknane sarah iku astajiru. Astajiru iku amrih selamat. Nek bayai maknane amrih ucul. Tulis ae. Bihi kelawan majih dzunuba umrin ing pira-pira dosane sak umur. Madha kang wis kelewat apa umur fi syi'ri ing dalem syair wal khidami lan pira-pira lelati wal khidami lan pira-pira lelati. Idza qalladani arikalane ngalungi ing ingsun apa barang sing kleru. Idza qalladani tasniyah ternyata ya sarah aku mari telon alif ya berarti iz qalladani arikalane ngalungi apa syair wal khidam ing ingsun
id qalladani, makane awakmu iku dimanani sing lengkap dirujuki ben gak kaya aku, ben gak pekok kaya aku awakmu. Ben top awakmu sesuk. Kalau aku lumuh lu bahaya. Jangan lumuh, jangan males. Iya kawal kasala wad dajar. Fa innahu miftahu kulli syarr. Hindari dua penyakit. Al kasal wad dajar. Al kasal itu pemalas atau malas, ad dajar itu mudah bosan. Fa in kasilta lam tuaddi ala haqqin wa in dajirta lam tasbir ala haqqin. Kamu kalau jadi pemalas, kamu tidak akan pernah menjadi orang yang besar, atau kamu tidak akan pernah melakukan hal besar. Kalau kamu mudah bosan, kamu tidak akan pernah bertahan akan apa yang sudah selalu kamu perjuangkan. Paham gak kau omong ini? Wajahmu kok koyo wong luwe ngono. Wis buka, Gong? Kok wis? Kok mendahului we? Aku durung awakmu wis. Idz qalladani kono apa mau? Aku mau manane apa selali. Lah ngene iki lho bahayane, paham ora? Apa? Kuwi mau iling saiki ora. Tapi wong aduh adwal balidi ilal jalidi ku syariatun. Mergo aku kumpulku model wong pengoh-pengoh kaya model ngene-ngene iki. Akhirnya kok tambah pinter, tambah goblok. Ya Allah. Pancen penulare wong goblok nang wong sing rada iso, iku cepet. Lek diwalik gak iso. Bocah-bocah gak tambah ketularan pinter. Aku ketularan goblok. Kula mbiyen kelas 4, murid Pak Rosihin, murid Pak Imam Mualimin. Dari Pak Imam pertama kali sekolah ngomong ini. Aku wedi to ambek kelas iki. Aku mbiyen zaman sekolah iku ngalim banget. Aku iki mbiyen ngalim banget. Saiki tambah suwi tambah goblok. Iki mesti mergo sing salah kowe-kowe kabeh. Mergo kowe-kowe kabeh meracuni kebodohan nang awakku. Aku guya. Tapi iman, sebabnya apa? Dulu muridnya Pak Imam Gus Atok. Kiai Ardani. Lah hari itu muridnya saya. Ketika Kiai Imam Mualimin atau Pak Rosihin, karena semuanya aslinya Rosihin terus sampai Mbah Yai diganti Imam Mualimin, imamnya para guru. Sampai Mbah Yai Munif diganti Imam Mualimin. Nah itu aku ya percaya. Mbien awore Gus Atok, awore Kiai Ardani sak kelas, ya tambah pinter lah. Awore apa-apa nih tambah pengoh. Aku yang ngono aslinya mau ya rada pinter, cetok. Duja yo. Goblok langsung aku. Idz qalladani krono ngalungi ya. Ya penting itu tulis iku, coba tulis iku. Cara bahasane Mbah Yai, semakin gelap kitabmu, semakin terang bacaanmu. Ngono, ya. Cocok aku. Aku kagak usah. Aku gak tetep ngene ae sebabnya aku iku menungso duduk lawa. Lawa iku nek peteng tambah ketok. Kita ini butuh sinar untuk kelihatan ya. Idz qalladani kono ngalungi apa syiar wal khidam ing ingsun. Ngalungi ma ing barang tuhsya kang den kuwatiri. Tuhsya kang den kuwatiri. Apa awaqibuhu biro-biro pungkasane emah. Kanani hale kaya-kaya sak tenane ingsun bihima kelawan syiar wal hidam iku hadiyun hayawan hadiah. Iku hadiyun hayawan hadiah. Kadang-kadang hadiyu iku bimakna huda. Kadang-kadang al hadiyu iku maknane hayawan harobo, hayawan hadiah. Minan nami sangking raja kaya. Minan nami nune iku lho fatahan minan nami sangking raja kaya. Mergo nunmu kuwi nek kekasrah maknane minan ni'am, maknane pira-pira nikmat. Ngono. Minan nami sangking raja kaya raja. Raja kaya kok iso ya wong Jawa mbiyen nyebut naam iku raja kaya. Sebab siapapun yang punya an-naam itu sudah bisa merasa dirinya sebagai, artinya dia harusnya setenang raja. Karena apalagi yang mau dicari? Dia sudah punya ingon-ingon sing jenenge sapi, kebo, ya toh? Apa? Wedhus.
Awakmu semua iling-iling wedhus ya cocok aku. Apik. Iki hataman kudu mbleh wedhus yo. Cocok ya. Awakmu no. Apa tenang ae. Kurang zakat ya iku. Apa mau lali aku. Raja kaya aja sampai kaya betapa ay khadamtuhu sallallahu alaihi wasallam bima taqaddam min al-madhi atlubu min Allah ay yuqilani bisababi hadzal madhi dhunuba umrin madha fi syi'ri madhan li abna'id dunya. Apapun yang beliau lakukan dengan mengarang qasidah al-burdah ini semata-mata hanya berupaya untuk menebus semua kesalahan masa lalunya, yaitu selalu beliau itu memang dari awal pintar bikin syair, beliau pintar bikin lagu-lagu, tapi lagu-lagu syair-syair itu untuk memuji dan memuja abnaid dunia, pangeran-pangeran, raja-raja, para pemimpin, menteri dan lain sebagainya. Oh no, makanya awakmu lek rada pinter gawe syair ora usah kakean ngelem, biasae. Sing pantes dilem ya sing ketoke kira-kira sing gak qalladani matukhsya awakibu. Bukan sesuatu yang kira-kira menjadi beban akibatnya bagi kamu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ka'annani bihi mahadyun minan na'ami. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Al-Imam Al-Busairi sendiri itu sebetulnya dulu bukan hanya sekedar orang yang dekat dengan kerajaan, tidak. Beliau sendiri itu memang satu di antara menteri yang ada di wilayahnya. Artinya pejabat beliaunya itu. Beliau itu pejabat. Ya jenenge pejabat itu di antara tugasnya adalah memastikan juragannya seneng. Caranya juragannya seneng, ya bikinlah lagu-lagu yang kira-kira juragannya tersenyum, bangga dan lain sebagainya. Lah ngono. Selamat tau gak iso nyiir, cara iso nyiir nus. Gawekno kabeh ku. Pak Bupati ora gawekno mbek aku siiran yo. Selamat gak iso nyiir. Idh qalladani matusya awakibuhu ka'annani bihima hadiyun minan na'ami. Iku apa iku? Wes lah. Oh, bet khadamtuhu bimatihin iki nek mau tulis ngono ya, mau tulis nganggo banyu apa iki jenenge? Udan, ya ta? Mau tulis ning kertas ngono, terus awakmu njipuk nang wadah, mbok nang piring apa nang apa ngono, syukur-syukur piringnya saka lemah. Biyen akeh piring lemah iku. Piring apa kreweng istilahnya, akeh ngono iku biyen. Ngene iki mok kum nang kono banyune, terus mau kei lah ono kembang mawar presen lebokno pisan campur udek sampai lebur tulisane ombe kanggo wong sing kantup. Kowe ngerti kantup gak kowe? Lah wingi lho sing dibahas ade apa iki? Teropo wing sengat. Duduk terpatok. Lek ula kuwi kelase tersengat ya kayak lebah. Ngono to. Awakmu tersengat mek nyamuk gak muda-muda apa ya tersengat kok nyamuk. Tapi sekali tersengat jangan sampai listrik. Paham? Ketoke gak sempat nulis wis hatam kuwi engko malahan. Paham ra? Aku ya. Iki dadi nulisku ya khadam tuh sampai engko teko lam urid zahratad dunya ila akhirih. Nanti ada nanti. Nah itu. Oke. Weh halaman piro wesan? Iki halaman piro? 75. Aku sembuh bulbul gak paham mbek awakmu. Angger omong kok mesti keliru.
Muskil gak kowe? Angger omong kok keliru nyapa sebabnya? Muskil lah. Kurang sholawat kowe iki. Halaman kena 74 kok. Menika 75. Kok iso? Oh, menika 75 nih. Lah padahal ada cek tekan kene. Piye cah iki? Ya wis pancen gak Jawa. Loh artis kan memang bukan orang Jawa toh Dek. Dek kan ya jarno ae. Ya wis lah terserah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Jawane apik jawane. Aku ya cocok jawane apik asline. Karepe apik karepe. Maksudnya karepe dhek ndang tekakno 75 gek ndang wis ngono lho maksudnya lah. Maksudnya dhek ngono. Aku ya sepakat asline. Tapi ya kurang ajar suwi-suwi. Waduh, banyu teh wul. Nggih. Langsung didekek ning ngarepe cangkemku. Maksudnya dhek aja kesuwen ndang ombene dikek ndang wis. Maksudnya, lagu kadang-kadang gak ada kayak saya gak salah kayak. Maksudnya boleh, jadi ya apik karepe. Tapi ya gak pikir-pikir bocah iki piye maksudnya. Ya mungkin itu adalah budaya-budaya yang baik di Maroko. Kan kita juga gak ngerti ya. Kita kan gak ngerti ya. Lebih gak ngerti kok komentar. Ya boh. Wes lah langsung 75 ikut arahan bule. Atau tu ghayyasiba fil halataini wa ma hasaltu illa 'alal asami wan nadami. Atau tu nuruti ingsun. Atau tu nuruti sapa ingsun. Ghayyasiba ing lacute sifat anom. Ing lacute sifat anom fil halataini ing dalem tingkah loro. Fil halataini ing dalem tingkah loro. Fil halataini ing dalem tingkah loro. Yani asyiru wal khidam kalau wau maksudnya. Wa ma hasaltu lan orang ngasilake sapa ingsun. Wa ma hasaltu lan orang ngasilake sapa ingsun. Ya Allah illa 'alal athami angin ing atase pira-pira dosa wan nadamilan kagetunan. Wa ma hasaltu ila 'alal athami angin ing atase pira-pira dosa wa nadamilan kagetunan. Terus faya khasarata nafsin mongkohi ketunane awak. Faya khasarata nafsin mongkohi katunane awak. Fi tijaratiha ing dalem dagangane nafsi lam tashtari krana ora nuku nafsu adina ing agama bi dunya kelawan donya walam tasum lan orang ngenyang apa nafsu wa man utawi sapa iku yabi ngedol man ajilan ing barang kang tumuli yani akhirah minhu sanging eman bi'ajilihi kelawan barang nggegene eman bi'ajilihi kelawan barang nggegene eman le ajilan sing pertama manane tumuli yang akan datang. Ya bin mongko pertelo lahu kedue eman ya bin mongko pertelo lahu kedue eman apa al-ghabnu tuna rugi bangkrut fi bai'in ing dalam akad ba' wa fi salamin lan ing dalam akad salam wa fi salamin lan ing dalam akad salam. Kenapa beliau tadi meyakini bahwa atau punya anggapan bahwa apa yang selama ini beliau lakukan dengan bikin syiaran-syiaran
untuk menyenangkan para pejabat, untuk menyenangkan para penguasa. Itu semuanya adalah beban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ kemudian beliau memberikan satu alasan, ata'tu ghayyasiba fil halataini wa ma hasaltu illa 'alal athami wan nadami. Ternyata apa yang selama ini saya lakukan itu hanya menuruti jiwa muda saya, keinginan-keinginan masa muda saya, dan ternyata tidak ada yang saya dapat kecuali dosa dan penyesalan, kecuali dosa dan penyesalan. Oh no, ini hati-hati dengan masa muda itu. Apa kayak inna syababa wal faragha wal jidah mafsadatun lil mar'i ayya mafsadah. Inna syababa wal faragha wal jidah mafsadatun lil mar'i ayya mafsadah. Bahwa masa muda kemudian ada waktu nganggur, terus ada uang, ya, nganggur jenom duwe duit, mafsadatun lil mar'i ayya mafsadah. Ini benar-benar mampu membuat kita terjerumus ke jalan yang tidak benar atau ke situasi hidup yang tidak benar. Inna syababa wal faragha wal jiddah mafsadatun lil mar'i ayya mafsadah. Faya khasarata nafsin fi tijaratiha lam tashtari ad-dina bidunya wa lam tasumi. Saya benar-benar menyesali apa yang pernah saya lakukan, karena saya sama sekali tidak berpikir bahwa akhirat itu penting. Seringkali saya meninggalkan akhirat untuk kepentingan dunia. Bahkan sama sekali saya tidak tertarik untuk membahas akhirat. Wa may yabi ajilan minhu bi ajilihi yabin lahul ghabnu fi bai'in wa fi salami. Padahal sama-sama kita tahu siapapun yang kemudian menggadaikan atau mempertaruhkan akhiratnya demi kepentingan duniawi, pasti dia akan menyesal tanpa ujung di kemudian hari. In ati dzamban fama ahdi bimuntaqidi minan nabi wala habli bimunsharimi. Tekon di boleh. Oke. Oh ya, wis cukup bol. Atasane bol ya. Wis kayak tanda ya boleh. Wis ke atasane bol. Aku suwi-suwi wedi aku. Aku wedi kan dosa lho musuh awakmu iki. Mereka aku komentar terus awakmu akhirnya malah dosaku akeh gara-gara awakmu. Tapi kowe gak dikomentari. Piye? Iya, apa? Gak Jawa. Oh, ya memang gak Jawa, cuma Arab Jawa nih malah gak Jawani, ya memang ngono. In aji lamun nekani sapa ingsun, kuwi ta? In aji lamun nekani ingsun damban ing dosa, fama ahji mongko ora ana utawi iman ingsun, wis ngono lah. Fama ahji mongko ora ana utawi iman ingsun. Asal manane janji ingsun. Minan nabiyyi saking mencolot ya, minan nabiyyi saking Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku bimuntaqidin kelawan kang rusak. Wala hablilan ora ana utawi pertepungan ingsun. Wala hablilan ora ana utawi pertepungan ingsun iku bimung syarimin kelawan kang pegot apa habl. Tapi kemangane ngono. Artinya beliau itu oke, aku dosaku pancen akeh. Kesalahan saya memang banyak di masa lalu. Langkah-langkah keliru yang saya ambil itu memang banyak. Tapi walaupun dosa saya banyak, jangan kamu pikir kepercayaan saya, keimanan saya, keyakinan saya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan hubungan yang saya bangun dengan Rasulullah itu terputus. Tidak. Aku masih dosaku akeh, tapi cintaku mbek Kanjeng Nabi ku full. Cintaku mbek Kanjeng Nabi itu tulus. Cintaku mbek Kanjeng Nabi itu tidak ada ujungnya.
ibarat tali tidak akan pernah terputus. Apa? Los. Kok los pitu iki? Ora masalah los iki. Bocah kowe iki malah ngracuni aku kowe. Ora dujai dan rawat ada dujai. Tapi aja sembrono wae, dujai ning omah kiai deh. Dek iki nang kene tok kuwi gak siksa. Nek ning omah ya dek kiai deh. Ya ben ya apa. Iyalah. Dujai ning arepku ya goblok dujai. Ning arepe wong-wong ya kaya wah. Piye ngono. Padha mbek awake dhewe ning arepmu aku ya ketok mlete. Ning arepe Mbah Yai ya goblok aku, padha ae. Nah balesane dujai ku. Kok bisa beliau sangat yakin bahwa hubungan cintanya tidak akan pernah terputus. Fa innali karena saat tenane iku keduwe ingsun zimmatan utawi janji. Zimmatan utawi janji. Minhu saking Kanjeng Nabi bitasmiyati kelawan oleh ingsun den jenengi. Utawa zimmatan utawi tanggungan bitasmiyati minhu. Minhu saking Kanjeng Nabi bitasmiyati kelawan oleh ingsun den jenengi Muhammadan ing jeneng Muhammad. Wa huwa utawi Kanjeng Nabi iku aufal khalqi. Kanjeng Nabi ya aja membaleni ning Muhammad. Muhammad itu asmane muallif. Wa huwa utawi Kanjeng Nabi iku aufal khalqi luweh nuhonine para makhluk. Bizimami kelawan piro-piro tanggungan. Bizimami kelawan piro-piro tanggungan. Kenapa beliau sangat yakin bahwa hubungannya dengan Rasulullah tidak akan pernah terputus? Rasa cintanya sangat paten dengan Kanjeng Nabi. Karena apa? Karena namanya kadung Muhammad. Saya super cinta. Bagaimana tidak cinta? Wong namaku saja Muhammad. La yatasamma bil ismi illa man ahabba musamma. Illa man ahabbal musamma. Kita tidak pengen nama kita diganti menjadi nama orang lain kecuali orang itu adalah orang yang benar-benar kita cintai. Paham gak? Orang yang benar-benar kita cintai. Oh no. Dan beliau sangat yakin dengan nama Muhammad itu selain untuk membangun menjaga hubungan cintanya dengan Rasulullah, dia juga sangat yakin beliau pasti akan selamat karena namanya Muhammad. Mergo neraka iki gak gelem ngambek wong jenenge Muhammad. Lho kowe gak krungu nek neraka iki gak gelem. Di antara wong dibahas dhisik itu di antaranya yang didahulukan itu adalah yang namanya Muhammad. Pancen ngono to? Pancen ngono. Yunada yaumal qiyamah ya Muhammad. Jadi sesuk nang master ketika hari kiamat itu ada nida, ada pengumuman ya Muhammad. Wong kuwabe jenenge Muhammad iku kabeh ndangak. Fa yarfa'u ra'sahu. Semuanya ngangkat kepala fil mauqif. Fa yaqulullah azza wa jal ushidukum anni ghafartu likulli man ismuhu ala ismi Muhammad. Saya pastikan semua saja yang namanya Muhammad saya maafkan. Geser dulu. Jenengmu siapa sih? Oh, enggak deh. Ya, oke. Ya. Ya wis ngono kuwi. Penak apa? Penak wis pancen ngono kuwi. Piye? Ikut Muhammadiyah saja dah. Nah. Lenggak ya memang ngono kuwi. Memang begitu. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yuqafu 'abdan baina yadayillahi ta'ala fayamuru bihima ilal jannah. Ada dua orang hamba yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga.
Fayaqulani rabbana bima istahalnal jannah wa lam na'mal amalan yujazina al jannah. Jenengmu mau sapa, Jak? Muhammad. Jenengku ya ono Muhammad. Ternyata Allah Subhanahu wa taala besok, kata Rasulullah dari riwayat sahabat Anas bin Malik, Allah akan memerintahkan 2 orang masuk surga yang kedua-duanya sama-sama usil dan kemudian bertanya, kok bisa kita masuk surga? Amal apa yang kita lakukan? Siapa yang usil itu kalau bukan kita? Ini pasti kita ini, Cak. Ini pasti kita ini, Cak. Rombongan kita berdua ini. Hanya 2 orang ini, Cak. Kemudian Allah menjawab, memang kamu tidak punya amal, tapi udkhula al jannah fa inni alaitu ala nafsi alla yadkhulan nar man ismuhu Ahmad au Muhammad. Kamu berdua harus masuk surga karena saya kadung bersumpah tidak akan pernah memasukkan orang yang namanya Ahmad atau Muhammad, saya masukkan ke neraka. Masuk. Gitu kita itu. 2 orang, tidak lebih. Boleh tidak. Paham ya? Kita itu ya. Makanya iya enak wes, enak. Memang ngono, memang begitu. Atau di hadis yang lain dari Ja'far bin Muhammad radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan idza kana yaumul qiyamah nadza munadin, ketika kiamat datang akan ada orang yang kasih pengumuman, ala liyakum man ismuhu Muhammad. Ayo siapa saja yang namanya Muhammad berdiri. Fayadkhulul jannah karamatan lismihi sallallahu alaihi wasallam, maka satu persatu akan kemudian dibawa ke surga karena untuk menghargai, untuk memuliakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wes makanya dawuh Sayyidina Ali, kowe nek pengen barokah, kowe nek pengen uripmu padang, apapun kegiatanmu, kamu mau kemanapun, kamu mau dimanapun, kamu masuk rumah baca sholawat, kamu mau keluar rumah baca sholawat, kamu mau makan makananmu dibajakan, insyaallah barokah wamu. Oh no, kowe arep berangkat nyambut gawe, kowe arep ngono. Gak bakal rugi awakmu dawuh Sayyidina Ali ketika hidupmu dinaungi oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun ilahuna wallahu taala a'lam bissawab.